Jadi selalu ada poin, sesuatu yang selesai di kepala dia akan diterbitkan lewat alat-alat artikulasi. Mulutmu dan bahasa tubuhmu akan berbunyi itu. Anda baca ini bikin orang bosen, padahal Anda bisa ucapkan. Jadi jangan ikuti cara Jokowi, baca aja nggak bisa tuh. Tetapi Anda taruh di situ berbagai macam isu yang ada di koran, headline. Israel versus Palestina, nggak ada Israel versus Palestina di situ. Yang ada adalah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, Partai Likud versus Hamas. Itu dasarnya. Kalau Israel dipimpin partai buruh, nggak begitu polisi partai buruh. Pasti dia mau damai itu. Itu pentingnya detail di kepala itu. Kan itu intinya kan. Sionis. Gitu itu soal yang. Jadi coba baca lebih detail itu. Yang kedua soal dinasti politik diucap. Memang ada dinasti politik menurut kamu? Ada. Di mana dinasti politiknya? Dinasti itu darah biru. Yang sekarang darah kotor. Itu bedanya. Jadi oke. Jadi tetap semua isu itu yang kita sebut sebagai dari awal pemilu ini direncanakan untuk curang. Artinya at all cost Jokowi nggak mau sedikit pun dia lalai atau ya lalai istilahnya tidak teliti sehingga dia akan pastikan apapun akan dia ambil sebagai resiko. Anda fakultas hukum, Anda ngintip misalnya ada upaya sekarang untuk merevisi undang-undang Mahkamah Konstitusi. Isunya adalah batas usia hakim itu akan dibikin 60 tahun. Nah, hakim-hakim yang di bawah 60 tahun itu akan diberhentikan. Tuh. Sekarang kita lihat isu politiknya apa itu. Saldi Isra itu belum 60 tahun. Saldi Isra punya potensi untuk mempersoalkan hasil pemilu kalau curang nanti, maka dari sekarang dia mesti dihentikan tuh. Kan busuknya di situ kan. Demikian juga KPK sama aja tuh. KPK sekarang diganti. Lalu orang berharap bahwa oke, KPK akan mampu untuk ketua KPK yang baru akan mampu untuk menangkap Harun Masiku tuh. Soalnya bukan ketua KPK, KPK-nya sendiri ada bagian dari kepentingan eksekutif. Kan KPK statusnya sekarang di bawah presiden. Bukan lagi lembaga yang kita rancang di awal reformasi untuk independen itu. Jadi itu dasarnya. Jadi saya ingin supaya teman-teman di Fakultas Hukum melihat variabel politik di dalam regulasi itu. Itu dasarnya tuh. Dan kita tahu bahwa ada prinsip dalam ilmu hukum bahwa ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Masalahnya sekarang hukum itu dibuat untuk menjebak peristiwa politik atau sebaliknya. Peristiwa politik diasuransikan ke dalam kasus-kasus hukum. Itu soalnya kan. Ya, coba beberapa teman yang udah semester akhir-akhir coba tulis skripsi itu. Ini banyak data tuh. Bagaimana hukum diselundupkan untuk kepentingan politik dan bagaimana politik mengasuransikan hukum demi kepentingan kekuasaan kan dasarnya. Setiap upaya untuk menangkap korupsi selalu ada momentum politik di situ. Jadi kalau Pak Jokowi, saya memimpin pemerintahan, iya, tapi Anda memimpin untuk menunggu tukar tambah politik. Nah itu pentingnya semangat kita hari ini untuk bicara harus menimbulkan semacam keinginan untuk menulis keadaan hukum dan politik kita hari ini. Banyak isu, sehingga mungkin ini semester ini akan banyak skripsi dari Universitas Pancasila yang menghubungkan bagaimana hukum itu direndahkan hanya sebagai alat tukar tambah politik. Nah kalau itu Anda lakukan, saya kasih Anda semua anak usul Pancasila itu A minus lah. A untuk pengetahuan, minus untuk kelakuan. Oke, yang ketiga tadi Mas Omar ya. Ide netralitas dengan sendirinya batal ketika sistem pemilu itu diarahkan melalui kepentingan cawe-cawe presiden. Kan dari awal udah tahu ide itu. Jadi kita mesti mulai dengan pikiran final bahwa hari pertama itu adalah hari pertama diwujudkannya perencanaan kecurangan. Itu dasarnya.
bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan infiltrasi ke dalam pikiran manusia, pikiran warga. 40.000 kepala desa diangkut dari seluruh Indonesia, ditaruh di GBK untuk di brief, dan kemudian setelah mereka pulang camat semakin. Jadi dari awal desainnya adalah perencanaan kecurangan. Nah karena itu apa yang mesti dilakukan? Apa misalnya Fakultas Hukum Universitas Pancasila tulis surat pada KPU, tulis surat supaya pengamat. Fakultas Hukum Universitas Pancasila bikin surat resmi ke Bawaslu untuk mengundang pengamat asing. Clinton Foundation, Jimmy Carter Foundation, British Council, LSM yang ada di Australia. Itu untuk menunjukkan bahwa di mana-mana di seluruh dunia pemilihan umum itu ada kepentingan seluruh umat manusia, bukan sekedar kepentingan Indonesia. Kan wilayah demokrasi lagi kita perluas. Mereka yang hendak menghalangi demokrasi itu memberi batas supaya kita jangan diamati oleh pengamat asing. Itu artinya kita mau berbohong. Itu dasarnya kan. Kalau pemerintah bilang enggak, Indonesia punya sistem sendiri, tidak boleh ada pengamat asing. Kenapa enggak boleh? Bukankah demokrasi itu adalah wahana dan wacana dunia, bukan cuma Indonesia tuh. Demikian sebaliknya, pemilu di Malaysia, pemilu di Thailand, bahkan pemilu di Argentina yang sekarang juga masuk dalam jebakan militerisme, mestinya juga dievaluasi oleh Indonesia. Tapi bagaimana Indonesia mau diterima sebagai evaluator pemilu luar negeri kalau sistem pemilu kita sendiri dari awal dinyatakan sebagai potensi kecurangan dan proto atau kripto otoritarianisme oleh media asing. Jadi kumpulkan semua kritik dari dalam negeri dan luar negeri, tulis surat, bikin petisi pada Bawaslu. Kami ingin pemilu yang bersih, oleh karena itu undang pengamat asing. Karena kami tidak percaya lagi dengan pengamat dalam negeri. Ditolak, pasti ditolak, tapi jadi kontroversi itu. Ada poin diucapkan oleh Fakultas Hukum. Atau bikin semacam joint statement dengan Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum dekat-dekat sini aja, Borobudur apalah tuh. Supaya dunia kampus itu mendorong pemilu yang bersih. Supaya kita tidak sekedar ngomel. Tulis surat pada Ganjar, tulis surat pada Anies, tulis surat pada Prabowo. Mari kita bikin joint statement. Semacam kaukus untuk kepentingan pemilu yang bersih itu. Kita tunggu siapa yang mau ikut, siapa yang nggak mau ikut. Panggil konferensi pers, terangkan si ini nggak mau ikut, si ini nggak mau ikut. Universitas ini penakut, Undi penakut, UI penakut, Gajah Mada apalagi. Jadi itu intinya tuh, kita bangun solidaritas itu. Saya ceramah di sini ya oke, tapi mesti ada langkah. Itu dasarnya tuh. Makasih. Oke, makasih Pak. Mas Fat. Tapi ini Bang Gerung, kalau tadi dikatakan bahwa hukum kita tadi dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik dan bahkan memberikan semacam kayak legitimasi dan justifikasi bagi kepentingan politik itu sendiri gitu. Bukannya itu kan sudah berlangsung dari zaman klasik ketika Socrates bilang bahwa pemimpin itu harus philosopher king. Kemudian dia merevisi sendiri pendapatnya dengan mengeluarkan konsep the second best state gitu, bahwa pemimpin juga perlu pakai hukum supaya teratur. Toh itu gagal juga, bahkan sampai hari ini itu terlihat. Nah, apakah ujaran-ujaran seperti itu, perdebatan kita selama ini dalam ruang publik sebenarnya hanya mempermasalahkan soal etika dan moral. Sedangkan netralitas itu sendiri kan tidak pernah ada. Tergantung etika dan moralnya masing-masing pemilik kepentingan. Bukankah seperti itu seharusnya, Pak? Dulu pemikir awal Yunani itu menganggap demokrasi itu bukan barang yang sempurna tuh.
Karena itu dia mesti juga didampingi oleh nomokrasi itu. Yaitu kekuasaan hukum. Tetapi ide di belakang nomokrasi itu mengandalkan demokrasi macet sepenuhnya itu. Padahal sebetulnya kita bisa hidupkan kembali narasi demokrasi melalui wacana yang disebut deliberative democracy itu. Di zaman Yunani, di Athena, anggota DPR itu atau wakil rakyat itu tidak dipilih tapi diundi. Idenya apa? Kenapa mesti cuma diundi? Karena ada semacam penghargaan, siapapun yang terundi dia akan mewakili integritas etika yang sama dengan mereka yang tak terundi itu. Jadi ada prinsip primus inter pares. Seseorang yang terpilih dia diunggulkan di atas yang pares yang sama tuh. Kalau saya yang diundi, saya pasti akan wakili teman-teman. Kalau Faruk yang diundi, dia pasti akan wakili yang teman-teman juga. Demikian juga dia ada Rocky, kalau dia terpilih, dia akan wakili kita semua tuh. Karena ada kesetaraan solidaritas bahwa ethics itu first. Itu dasarnya. Tapi kemudian Plato, Aristoteles apa lagi itu beredar ke wilayah Mediterranean dan dia lihat bahwa enggak bisa itu. Manusia itu begitu diuji oleh materi, oleh kemewahan berubat. Karena itu mesti dituntun dengan institusi yang namanya nomos. Nomos artinya the law, hukum itu. Maka kita sekarang bicara tentang negara hukum yang demokratis atau negara demokratis yang berbasis hukum tuh. Padahal sebetulnya semakin banyak hukum itu artinya semakin demokrasi tidak jalan. Coba kita lihat bagaimana kacaunya cara berpikir DPR. DPR keluarin bills, keluarin undang-undang itu. Dikritik oleh mahasiswa Pancasila, mahasiswa hukum Pancasila. Soal apa? Omnibus Law misalnya itu, atau undang minerba itu. Apa kata DPR? Silahkan bawa ke Mahkamah Konstitusi itu. Kan itu jalurnya. Loh kalau DPR-nya punya otak, dia akan hindari undang-undang dia itu diuji di Mahkamah Konstitusi. Itu artinya undang-undangnya buruk. Di Eropa, di Amerika, kerjaan Mahkamah Konstitusi itu mungkin setahun atau 10 tahun sekali ada kasus. Karena demokrasinya udah bagus, DPR-nya udah dipercaya. Kalau sekarang baru 1 jam produk undang-undang DPR udah di judicial review oleh Kontras, oleh LBH, oleh Bantuan Hukum Pancasila. Kan itu artinya produknya buruk. Bahkan anggota DPR dengan bangga mengatakan, kan ada jalurnya, silahkan. Itu sama seperti Anda buat air mineral, belum satu menit diproduksi, udah ada racun di situ. Lalu si punya pabrik bilang, oke, silahkan bawa ke lembaga konsumen. Memang artinya diakui bahwa produknya itu buruk. Kan kacau cara berpikirnya kan. Nah kemampuan berpikir semacam ini dimulai dididik di fakultas hukum yang dosennya itu tolol. Ya memang itu. Karena diajarkan di dalam hukum positif ada hak judicial review dari masyarakat sipil. Itu hak masyarakat sipil, bukan anggota DPR yang carikan jalan keluar. Judicial review dong. Kan bener-bener apa namanya legal reasoningnya nggak jalan itu. Jadi akibatnya apa? Semua anggota DPR, semua faksi di situ berupaya untuk memperbanyak legislasi dengan harapan nanti akan difilter di Mahkamah Konstitusi. Semakin banyak dia bikin produk undang-undang, semakin jam dia untuk tadi bikin legal drafting, duitnya makin banyak tuh. Jadi kenapa ada banyak undang-undang? Karena ada harga setiap pasal. Apalagi kalau pasal itu terhubung dengan kepentingan ekstraktif industri. Dia sodorkan draft pertama supaya dibayar oleh oligarki. Supaya draft itu direvisi itu, duitnya ada di situ. Titik koma itu bisa berubah dengan biaya oligarki. Itu dasarnya. Jadi kita mulai dengan memperbaiki itu dan memastikan bahwa fungsi dari DPR adalah menghasilkan diskursus demokrasi. Kalau demokrasinya baik, hukum pasti berkurang. Itu trade off-nya begitu. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan tetangga saya tidak perlu ancam saya dengan itu pohon mangga Pak Rocky itu bikin kotor halaman saya. Maka tetangga saya datang dengan KUHP. Siapa yang mengotori
lahan tetangga itu bisa dinyatakan sebagai intervensi terhadap kebersihan tetangga tuh. Lalu dia tuntut saya di pengadilan, padahal tinggal biasa aja kan. Pohon mangga saya mengotori tetangga, jatuh di situ daunnya. Maka saya bilang, kita nego ya. Jangan perkarakan saya, buah mangga separuh Anda ambil tuh. Tapi jangan suruh saya bersihkan yang ada di bagian Anda. Kan gampang. Mungkin dia lebih senang kan. Tapi di sini sedikit kecelakaan berpikir aja undang-undang ITE. Jadi Anda bayangkan bagaimana kekacauan itu. Saya biasa naik gunung gunung yang paling dekat, naik Gunung Pangrango di situ. Satu waktu petani di Gunung Pangrango, kepala desanya cuma lulusan SD, dia datang ke saya tuh. Saya lagi mau naik gunung, dia tahan. Pak Rocky, saya mau bicara sebentar. Kenapa? Tadi pagi ada orang datang taruh patok di kaki gunung gede. Ini adalah proyek strategis presiden. Panik petani di situ. Karena mulai diisukan Anda mesti pindah lahan. Padahal udah dari 70 tahun lalu dia bertanam singkong di situ, kol, wortel segala macam tuh. Tiba-tiba satu pagi ada orang pasang patok, ini proyek strategis presiden. Lalu kepala desa bilang begini ke saya, Pak Rocky, kalau saya foto orang yang lagi patok itu, apakah saya akan kena undang-undang ITE? Undang-undang ITE jadi momok pada petani yang urusannya cuma wortel, kangkung, jagung di situ. Jadi Anda lihat bagaimana hegemoni regulasi itu masuk ke kepala si petani. Bahkan dia takut untuk memotret, padahal hak dia untuk melaporkan bahwa itu ada perampasan lahan. Nah ini bagian bagaimana hukum itu menjadi bengis. Seolah-olah dengan taruh patok di situ oleh pejabat yang pakai seragam, itu udah menimbulkan ketakutan. Apalagi ditulis di situ, ini proyek strategis presiden. Kata proyek udah menakutkan, kata strategis sudah menakutkan, apalagi kata presiden. Jadi kultur hukum kita tidak biasakan untuk debat itu. Akibatnya orang panik, orang kecil itu takut. Bahkan untuk mempertahankan hak jadi takut. Hanya untuk memotret. Bahkan dia bilang begini, kalau difoto dari, saya bilang foto aja dari belakang. Iya Pak, bisa difoto dari belakang. Tapi kan bisa, dia pakai istilah, kan bisa di riset. Riset maksudnya nanti orang itu pakai teknologi foto buat menentukan bahwa ini saya tuh. Jadi Anda lihat bagaimana warga negara yang harusnya berhak untuk mempersoalkan kebijakan negara takut pada aparat negara. Itu cuma ada di rejim dungu ini. Nah tahun ini, Bung, saya coba breakthrough itu. Dengan beberapa mahasiswa saya suruh mengkaji pakai Thomas Kuhn, mengkaji pakai Derrida, mengkaji pakai Michael Foucault. Tapi itu mirip kayak berenang melawan arus itu. Nah saya butuh tips dari Bung Gerung terkait dengan pemutakhiran pola penelitian mahasiswa yang bisa memunculkan daya kritis. Oke ya, saya coba bongkar. Di mana kekonyolan itu berawal? Kalau Anda baca semua draft undang-undang dan pelajaran-pelajaran tentang pengantar ilmu hukum, sistem hukum Indonesia, Anda pasti mulai dengan satu nama, yaitu Hans Kelsen. Stufenbaum teori itu. Di dalam pikiran Kelsen, semua sistem hukum harus diasumsikan diatur oleh satu norma dasar. Grundnorm namanya itu. Atas dasar metodologi Kelsenian itu, maka sistem hukum kita mencari-cari apa Grundnorm kita. Itu bukanlah Pancasila. Pancasila ada sumber dari segala sumber hukum, mengikuti cara berpikir Hans Kelsen. Sekarang kalau saya tanya pada dosen-dosen bahkan yang senior, memangnya Hans Kelsen merumuskan Grundnorm itu secara konkret? Pertanyaan itu dia nggak bisa jawab. Hans Kelsen mengidealkan hukum pada Grundnorm dengan maksud memberi
Grundnorm itu kedudukan abstrak fiksional. Yang disebut Grundnorm itu tidak boleh bersifat konkret, supaya dia menjadi regulatif ideal. Nanti saya terangkan lebih jauh itu. Grundnorm itu harus seabstrak mungkin, sehingga hukum di bawah itu selalu punya kemampuan untuk mengakses. Pancasila itu abstrak apa konkret? Konkret, ada tanggal lahirnya 1 Juni dan disebutkan 5 sila itu. Jadi per definisi mereka yang memakai Grundnorm sebagai landasan positivistik hukum Indonesia salah membaca Kelsen. Sekarang saya terangkan di mana salahnya itu. Kelsen itu gurunya namanya Immanuel Kant. Karena itu pandangan Kelsenian selalu bersifat neo-Kantian. Immanuel Kant merumuskan nilai itu dalam kondisi yang abstrak. Buku dari Immanuel Kant namanya Pure Theory of Reason, teori akal murni. Akal itu tidak boleh diendapkan, dicarikan basis material. Dia mesti dijadikan sebagai istilah Immanuel Kant regulative ideal. Itu diikuti oleh Hans Kelsen yang bukunya juga berjudul sama dengan Immanuel Kant tapi dalam soal hukum. Pure Theory of Law. Bukan theory of pure law, pure theory of law. Teori hukum yang pure, artinya dia hanya mengandalkan konstruksi antar norma. Norma ini mengatur norma di bawahnya, norma di bawah mengatur. Tapi tidak boleh dikonkretkan bahwa norma di atasnya justru lebih abstrak. Kacaunya di situ. Udah berkali-kali saya terangkan dalam semua seminar tuh. Tetapi masalahnya adalah mereka yang membaca Kelsen membaca saduran. Terjemahan kacau dari Hans Kelsen. Apalagi kalau saya suruh Anda belajar Kelsen, Anda baca Immanuel Kant enggak? Dia siapa tuh Immanuel Kant? Loh itu gurunya Kelsen, tolol. Jadi bagaimana? Termasuk di BRIN, pusat-pusat ini tempat dia belajar nih, Universitas Indonesia itu yang paling bodoh tentang Hans Kelsen tuh. Ya saya ngerti itu. Legal philosophy 15 tahun. Masalahnya ada pada sumber pertama yang dimulai awal tahun 70 ketika mesti dicari semacam Stephen Baum tuh. Itu dasarnya. Nah karena itu bagus sekarang orang mulai mengganti paradigma itu dengan critical legal studies, feminist point of view, Foucauldian analysis, Derridean segala macam. Itu namanya cara baru untuk memanfaatkan hukum itu dicegah menjadi bagian yang pro kekuasaan. Pasti kalau Anda analisis hukum dengan versi Foucault, pasti itu adalah kritik terhadap kekuasaan. Anda analisis secara Derridean, pasti itu untuk mendekonstruksi sistem hukum yang positivistik itu. Jadi banyak hal, nanti lama-lama saya kasih kuliah filsafat hukum, di sana dia lain kali. Saya kira itu poinnya. Peran ideal seorang perempuan yang kritis itu seperti apa? Sekian, terima kasih. Itu beban peradaban dari 25 abad lalu. Aristotle bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Jadi dianggap otaknya nggak bertumbuh, tubuhnya bertumbuh. Satu waktu di abad 13, abad 14, ada seorang perempuan ingin jadi lawyer di Italia. Ingin menyelesaikan disertasinya supaya dia punya hak untuk mengajar di universitasnya. Anda bayangkan tahun 1300-an. Kebiasaan di Italia, laki-laki yang hendak jadi dosen, dia diuji oleh 4 orang profesor. Sekarang si perempuan yang mau minta diuji disertasinya, perempuan pertama yang menerobos kekuasaan patriarki, dihalangi dengan aturan bahwa Anda hanya boleh lulus kalau diuji oleh 1000 profesor selama 40 hari. Kan kurang ajar. Dan si perempuan itu lulus.
Mana lebih pintar, perempuan itu yang diuji 1000 profesor 40 hari, atau seorang laki-laki yang hanya diuji oleh 4 profesor yang pasti temannya juga. 9 loh. S3 9 yang uji, bukan 4. Jadi yang Anda tanyakan tadi biasanya disebut politik misoginis. Politik kebencian terhadap gini. Gini itu artinya perempuan. Mih itu artinya kebencian pada perempuan. Misoginis artinya sikap membenci perempuan dengan menganggap perempuan itu lemah itu. Saya kasih contoh. Kira-kira 10 tahun lalu ada semacam skandal di Amerika. Rektor Universitas Harvard mengucapkan sesuatu yang menyakitkan seorang perempuan yang hendak dinobatkan sebagai profesor di bidang matematik. Kata rektor itu, buat apa perempuan jadi profesor matematik? Kan perempuan gak bisa berpikir abstrak. Di Amerika mengucapkan hal semacam itu bukan delik. Tetapi feminis Amerika marah pada si profesor. Dan akhirnya si profesor sadar bahwa dia sedang menghina kemampuan perempuan. Maka dia mengundurkan diri. Jadi di Amerika menghina perempuan bukan delik. Tetapi dia dapat hukuman sosial. Maka si rektor ini mengundurkan diri. Sebaliknya di Eropa, menghina perempuan itu delik. Kenapa? Karena ada pengalaman historis di abad pertengahan ketika semua perempuan yang mampu berpikir dan memproduksi barang dari dalam rumah tangganya dianggap sedang bersekutu dengan setan. Lalu terjadilah yang Anda tahu sebagai pemburuan perempuan-perempuan yang dianggap sebagai witchcraft, nenek sihir. Ada kurang lebih 150.000 sampai 300.000 perempuan Eropa di abad tengah yang dibakar hidup-hidup karena mempraktekkan ilmu pengetahuan atas laporan gereja Katolik. Pada waktu itu dianggap kalau perempuan itu cerdas, itu berbahaya bagi gereja Katolik. Karena mereka akan mengganggu konstruksi patriarkis di mana gereja itu dikuasai hanya oleh laki-laki. Jadi Anda bayangkan, stupidity itu ada dalam peradaban kita yang menghina perempuan itu. Padahal sebetulnya kalau kita bandingkan, memangnya perempuan lebih lemah dari laki-laki. Kalau Pak Rocky misalnya, namanya Rocky itu, keras, kuat, rock, bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Karena sistem fisiologi tubuh laki-laki tidak didesain untuk menahan rasa sakit yang sifatnya misery. Tubuh laki-laki mampu menahan rasa sakit secara fisik, namanya pain. Tetapi batin itu, hanya ada sakit batin itu, hanya ada pada perempuan. Kalau dia direndahkan, dia tidak merasa sakit fisik, tapi sakit psikis. Dia gak bisa lawan. Karena untuk mengucapkan perlawanan, dia mesti meminjam tata bahasa laki-laki. Karena itu dia gugup dan gagap untuk bertengkar dengan laki-laki. Kenapa? Karena grammarnya grammar laki-laki. Kalau Pak Rocky bisa melahirkan, bukaan ketiga dia mati itu. Karena strukturnya tidak didesain untuk mengalami penderitaan. Saya bedain antara rasa sakit itu, namanya painful, rasa sakit fisik kayak dicubit, ditampar segala macam. Tapi penderitaan itu hanya ada pada perempuan, namanya misery gitu. Itu dasarnya. Dan dalam riset terakhir, kecerdasan itu datang dari gen perempuan, bukan dari laki-laki. Jadi kalau Pak Rocky pinter, Rocky yang sebelah sana, itu karena ibunya pinter. Kalau ibunya pinter, karena neneknya pinter.
Kalau kakeknya pinter, karena neneknya pinter. Kenapa begitu? Karena di dalam sejarah evolusi, perempuan harus mempertahankan peradaban. Karena itu dia melahirkan generasi. Jadi yang bisa bertahan hanya yang datang dari rahim perempuan. Itu filosofinya tuh. Sekarang semua kita lahir dari rahim perempuan. Tapi begitu kita lahir, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya kabinet, APBN, partai, LSM. Itu namanya rahim laki-laki. Yang tidak paham tentang yang disebut justice. Jangan ajari perempuan dengan teori keadilan. John Locke, John Rawls, John Mukidi. Karena perempuan sejak awal dia sudah mampu untuk membagi keadilan sejak dari rahimnya. Begitu dia mengandung, dia membagi nutrisi dengan calon bayinya. Dia membagi kecemasan dengan calon bayinya. Dia membagi kebahagiaan dengan calon bayinya. Laki-laki tidak punya pengalaman membagi kebahagiaan, membagi keadilan. Dengan kata lain, politik itu hanya berguna dan bermutu kalau diasuh berdasarkan etika kepedulian, itu ethics of care. Laki-laki tidak kenal ethics of care, laki-laki hanya mengenal ethics of right. Itu bedanya. Jadi kalau Anda ucapkan itu memang kegelisahan peradaban. Nah karena itu di dalam ilmu hukum sekarang dikembangkan oleh orang semacam Martha Nussbaum tentang feminist point of view, feminist jurisprudence, feminist legal studies itu, untuk memasukkan dimensi ethics, dimensi keadilan di dalam legal reasoning. Semua draft undang-undang kita dibuat oleh laki-laki. Kalau perempuan ikut di situ, dia mengikuti cara laki-laki membuat hukum. Legal drafting kita selalu bersifat logis, sistematis, koheren. Itu adalah bahasa laki-laki. Sementara aspek justice tidak imply ke dalam sistem itu. Padahal sebetulnya perempuan setiap dia bangun pagi, dia udah bertemu dengan ketidakadilan. Seorang ibu bangun pagi, dia udah mulai menghitung ada berapa uang di dompetnya untuk disisihkan bagi anaknya lagi sekolah PAUD itu. Dia udah pusing. Dia mesti atur, dia jajan, suaminya kalau pulang harus kopinya udah tersedia, jangan sampai dia digampar oleh suaminya. Itu dasarnya. Dan si ibu ini masih memikirkan apa yang akan terjadi dengan anaknya. Setelah Presiden Jokowi misalnya mengucapkan bahwa akan ada bonus demografi. Padahal hari hutang 50 juta. Hari ini prevalensi stunting itu dari 4 bayi 1 pasti kekurangan gizi. Jadi kalau Jokowi bilang ada bonus demografi, itu omong yang kosongnya besar sekali. Bagaimana mungkin ada bonus demografi kalau 1 bayi yang lahir hari ini dari 4 bayi 1 pasti kekurangan gizi, namanya stunting. Setiap bayi yang lahir sudah dibebani hutang luar negeri, itu kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi coba kita survei cepat-cepat misalnya. Ibu-ibu yang lagi hamil atau mahasiswi yang lagi hamil bisa aja. Senang gak kalian kalau lagi hamil? Oh kami gembira akan ada generasi tumbuh dari rahim kami itu. Bagi perempuan yang hamil wajahnya itu sangat bahagia. Karena merasa ada harapan masa depan. Tapi coba tanya surveinya pada si bayi. Bayi, kamu mau lahir enggak? Bayinya bertanya pada indikator misalnya. Atau survei SMRC. Apa kondisi real saya kalau saya lahir? Lalu katakan pada si bayi, bayi kalau kamu lahir, kamu potensi kena stunting, artinya otakmu tidak akan nyusut 25% dalam formative years, dalam masa pertumbuhan. Oh oke. Apalagi itu? Begitu Anda lahir, Anda harus bayar utang Jokowi 50 juta. Apa kata si bayi? Biarkan saya bermukim di rahim ibu saya, dia nggak mau dilahirkan. Itu yang tadi disebut sebagai tidak ada harapan di depan itu. Per hari ini ada 60 juta potensi pemuda Indonesia nganggur di 2024, di 2030 sampai 2045 tahun emas. Bagaimana menampung dimensi itu? Pekerjaan bisa. Setiap pertumbuhan ekonomi 1%,
akan tersedia lapangan kerja 400.000. Ekonomi kita di push 5%, itu hanya bisa menampung 5 kali 400.000, 2 juta pemuda Indonesia. Lalu yang 58 juta mau dikemanain? Jadi dari awal Jokowi udah berbohong tentang bonus demografi. Satu-satunya bonus demografi hanya dinikmati oleh Gibran.